Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita membahas tentang perubahan sosial, masih tentang perubahan sosial. Bahwa tidak ada masyarakat satupun yang tidak mengalami perubahan sosial. Masyarakat tradisional pun akan mengalami perubahan sosial. Cuman ini yang membedakan adalah cepat atau lambatnya. Perubahan sosial, bahwa di dalam perubahan sosial itu setiap masyarakat seperti anak-anak ketahui, baik yang tinggal di desa maupun yang di kota, selalu mengalami perubahan dan dinamika sosial perubahan. Sebagaimana sekarang, bagaimana teknologi informatika yang selalu mengalami perubahan-perubahan. Namun selain daripada adanya dampak dari perubahan sosial tersebut, adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Anak-anakku sekalian, mari kita sekarang dalam pembelajaran sekarang ini, tujuan pembelajarannya adalah untuk menyingkapi bagaimana memahami faktor pendorong di dalam perubahan sosial. Mari kita simak materi berikut ini. Ya, anak-anakku sekalian, lalu bagaimana proses dinamika perubahan sosial yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial itu sehingga dapat terjadi? Berikut penjelasannya. Faktor pendorong itu terdiri dari pertama, adanya kontak dengan kebudayaan masyarakat lain. Salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial seperti terpengaruhnya nilai, norma, ataupun tingkah laku yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, adanya sikap terbuka terhadap karya serta keinginan yang lain untuk maju. Yang ketiga, adanya sistem pendidikan formal yang maju. Yang keempat, sikap berorientasi ke masa depan. 5. Sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka atau open stratification. Dulu kelas 11 kita belajar tentang bagaimana struktur sosial. Di dalam struktur sosial itu kita terbagi menjadi stratifikasi sosial, lalu adanya diferensiasi sosial. Faktor pendorong yang lainnya adalah adanya komposisi penduduk yang heterogen. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas satu persatu dimulai dari tahapan yang pertama. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal eksternal ini menyebabkan adalah faktor perubahan sosial. Kita bahas perubahan dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya dua faktor pendorong, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor pendorong perubahan yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor eksternal adalah faktor tentunya yang berasal dari luar masyarakat. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa adanya faktor perubahan sosial itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Semua perubahan sosial pasti mengalami perubahan-perubahan tersebut, tetapi hal itu tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Ada faktor internal. Artinya, apa sih contohnya faktor internal? Kita simak dulu persepsi atau gambaran definisi tentang pengertian faktor internal. Faktor internal merupakan perubahan komposisi penduduk sebagai akibat dari faktor adanya kelahiran, itu akan mempengaruhi. Ketika dalam keluarga Anda ada suatu adik kalian, ada yang melahirkan atau ibu kalian yang melahirkan, tentu akan mengalami perubahan sosial sendiri dalam keluarga Anda. Demikian juga dalam keluarga Anda atau dalam masyarakat Anda. Kematian, ketika adanya kematian tentu akan mempengaruhi. Sebagaimana sekarang adanya virus corona. Virus corona begitu banyak mempengaruhi faktor perubahan sosial secara internal, di mana di dalamnya banyak sekali
dampak-dampak dari penyakit virus yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini menyebabkan kematian. Demikian juga adanya migrasi dan urbanisasi, semua itu mempengaruhi dari faktor secara intern. Anak-anakku sekalian, berbagai penemuan baru juga termasuk di dalamnya. Ketika seorang anak SMP di daerah Jawa Tengah, tentunya ada yang menemukan adanya penemuan listrik tanpa dari turbin air irigasi, tetapi dia dari tanaman-tanaman yang bisa disimulasikan. Nah, itu salah satu penemuan ya, anak SMP ya, bukan anak STM. Kalian juga bisa menemukan secara sosial bagaimana faktor penemuan perubahan sosial baru itu bisa mewujudkan kemajuan di dalam belajar, bisa mencapai suatu prestasi ya. Tetapi dalam hal ini kemunculan konflik juga bisa mempengaruhi perubahan sosial, sehingga terjadinya konflik dalam masyarakat akan mempengaruhinya. Demikian juga dengan revolusi industri. Contoh di masyarakat dulu sejarah revolusi Prancis, bagaimana perkembangan perubahan sosialnya sangat dipengaruhi. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu faktor eksternal. Kalau tadi Bapak sudah mencontohkan faktor internal, ya, kita apa sih yang mempengaruhi tentang faktor eksternal? Eksternal kita disepakati tadi pengertiannya adalah secara faktor luar atau faktor eksternal. Faktor eksternal ini ya contohnya adalah faktor alam yang terkait dalam keadaan geografis. Ketika beberapa bulan yang lalu terjadinya longsor, ya, terjadinya perubahan iklim, perubahan cuaca, itu bisa mempengaruhi perubahan-perubahan sosial yang lainnya, sehingga memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, bahkan suatu negara sekalipun. Lalu berikutnya adanya konflik yang timbul dari perang dengan masyarakat lain. Ketika kemunculannya konflik yang ditimbulkan dari penindasan perang, ini sangat dipengaruhi juga karena contoh faktor eksternal. Begitu juga faktor atau masuknya budaya masyarakat lain. Contoh adanya akulturasi, difusi, asimilasi maupun akomodasi. Dulu kita kelas 10 kita belajar adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain secara difusi, akulturasi, asimilasi maupun secara akomodasi. Silakan, barangkali ada anak-anak yang masih belum paham tentang difusi, akulturasi, asimilasi dan akomodasi. Silakan kalian pelajari dulu sehingga bisa meneruskan tentang perubahan sosial ini. Berikutnya, jadi anak-anakku sekalian, adanya perubahan sosial yang semakin dinamika, semakin mengalami mobilitas sosial, sebenarnya perubahan sosial itu sangat berpengaruh atau identik ya dengan adanya mobilitas sosial. Dulu kalian waktu kelas 11 belajar tentang mobilitas sosial. Nah, ini hakikatnya. Hakikatnya munculnya masyarakat itu mengalami perubahan sosial itu adanya faktor pendorong baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi kesimpulannya, bagaimana sih agar mewujudkan faktor perubahan sosial yang progres? Adalah dengan adanya kontak dengan kebudayaan lain. Sehingga mewujudkan adanya faktor progres. Perubahan sosial adalah suatu perubahan baik itu yang berupa nilai, norma, maupun tingkah laku yang terjadi di masyarakat. Jadi kesimpulan itu, jadi faktor pendorong perubahan sosial itu kembali lagi kepada bagaimana ya adanya kontak, ya, adanya mempelajari terhadap kebudayaan lain, sehingga kemunculannya zaman sekarang globalisasi,
munculnya globalisasi yang menyebabkan adanya pertumbuhan perubahan sosial. Pertumbuhan perubahan sosial itu tentunya mempengaruhi terhadap nilainya. Ya, nilai bagaimana sekarang kalian, bagaimana dengan teknologi perubahan sosial, pembelajaran jarak jauh. Ya, nilai munculnya Android merupakan salah satu nilai yang sangat dibutuhkan. Bagaimana dengan normanya? Nilai Android sudah adanya undang-undang tentang telekomunikasi, sehingga tidak bisa sembarangan untuk men-share. Nanti akan mendapatkan hukuman pidana. Demikian juga dengan tingkah laku yang ada di masyarakat. Itu harus mempunyai filter-filter tersendiri terhadap perubahan sosial di masyarakat. Demikian anak-anakku sekalian, tentang perubahan sosial dilihat dari sisi faktor pendorong perubahan sosial. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang cerdas, masa depan yang penuh ceria bisa dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui link yang Bapak sampaikan atau bisa melalui japri di WhatsApp kalian itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.